Warta Lisan GKI Bunda Sudi, Minggu 17 Mei 2020. Selamat Hari Minggu Paskah ke-6, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa warta lisan GKI Bunda Sudi, Minggu 17 Mei 2020. Kebaktian Minggu, kebaktian anak, kebaktian pemuda, remaja. Kebaktian Minggu selama bulan Mei 2020, umat dipersilahkan mengakses ibadah streaming dengan waktu yang sudah dijadwalkan oleh Sinode dengan alamat sebagai berikut. Kebaktian Minggu, kanal YouTube YKB GKI TV. Kebaktian Anak, kanal YouTube Bina Warga GKI. Kebaktian Pemuda Remaja, kanal YouTube Ignite GKI. Untuk kebaktian kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 21 Mei 2020 dan kebaktian Pentakosta pada tanggal 31 Mei 2020, GKI Bunda Sudi akan melakukan perekaman ibadah. Majelis Bidang Persekutuan akan memberikan tautan ibadah streaming sebagai pengingat seluruh umat melalui WA Group yang ada di Bunda Sudi. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus akan dilaksanakan pada hari Kamis pada tanggal 21 Mei 2020 pukul 08 WIB. GKI Bunda Sudi melaksanakan ibadah dengan sistem ibadah streaming. Umat dipersilahkan mengakses ibadah streaming dengan alamat kanal YouTube Multimedia GKI Bunda Sudi. Persembahan syukur dan Pentakosta. Kita akan merayakan Pentakosta pada tanggal 31 Mei 2020 nanti. Kita juga diingatkan membawa persembahan yang terbaik sebagai ungkapan syukur atas keberadaan kita sebagai orang-orang yang telah dibebaskan dari dosa dan hidup oleh Roh Kudus. Marilah kita mempersiapkan persembahan yang terbaik dengan sungguh-sungguh menghayati kuasa Roh Kudus yang senantiasa menuntun, memelihara, dan menyertai kehidupan kita. Sambutlah dan rayakanlah dengan sukacita momen Pentakosta pada tanggal 31 Mei 2020 mendatang dalam berkat Tuhan. Doa pagi online. Mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari turut serta berpartisipasi dalam kegiatan doa pagi. Setiap hari Sabtu pukul 08 WIB. Doa pagi online ini menggunakan sistem online dengan aplikasi TalkFusion Video Chat. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Penatua Noviati Baluk dengan nomor handphone tertera. Berita kelahiran. Telah lahir seorang putri kedua dari keluarga Bapak Hendrik Simanjuntak, Ibu Leonita Panjaitan dari wilayah 3. Hari Kamis pada tanggal 14 Mei 2020 di Rumah Sakit Elizabeth Lubuk Baja pukul 13.48 WIB diberi nama Andraya Orlin Simanjuntak. Majelis dan segenap jemaat turut bersukacita serta mendoakan semoga anak senantiasa sehat, bertumbuh dalam Tuhan, serta menjadi anak yang setia dan takut akan Tuhan. Warta Bidang Pembinaan. Seminar online akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 pukul 19 sampai 21 WIB dengan tema Coping with the New Norm, mengatasi norma baru. Dipimpin oleh Pinkan Margareta, Master Psikolog, dengan penatua pendamping, Penatua Irma Rika Siberel. Seminar menggunakan sistem online dengan aplikasi Webex Meetings. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Penatua Irma Rika Siberel dengan nomor handphone tertera.
Kelas katekisasi tahun 2020 online akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2020, pukul 18 WIB. Tema Perjanjian Allah dan Manusia, bab 3, dipimpin oleh Pendeta Yeriandri Wilson Tungga, Penatua Pendamping, Penatua Tuah Baginda Saragi. Kelas katekisasi dengan menggunakan sistem online dengan aplikasi Webex Meeting. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Penatua Irma Rika Sibero atau Penatua Asih Lestari Sirait dengan nomor handphone tertera. Persekutuan Pemuda Online akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2020, pukul 19 WIB. Tema, Pemuda GKI menyikapi perselisihan terbuka antar aliran gereja, dipimpin oleh Pendeta Yeriandri Wilson Tungga, MC Saudara William, Penatua Pendamping Penatua Wilmar Siahaan. Persekutuan dengan menggunakan sistem online dengan aplikasi Zoom atau Webex Meeting. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Yohana atau Saudara Gali Aji dengan nomor handphone tertera. Komisi Anak. Kegiatan Sekolah Alkitab Online Liburan akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, tanggal 25 sampai 26 Mei 2020, pukul 08 sampai 20 WIB. Tema Dear God, dari Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Tujuannya ASM belajar mendalam tentang doa. Apa, mengapa, bagaimana, kapan, dan kepada siapa kita berdoa. Dipimpin oleh Pendeta Yeriandri Wilson Tungga. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Sheni dan Kak Cynthia dengan nomor handphone tertera. Kepedulian penanganan penyebaran COVID-19. GKI Bunda Sudi melalui tim kesaksian pelayanan dan Panitia Paskah mengajak jemaat dan simpatisan untuk bersama-sama membantu orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19. Dukungan dana dapat ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama GKI Bunda Sudi 061 500 5555. Untuk dana yang ditransfer, mohon ditambahkan angka 19 di belakangnya. Dukungan sembako dapat diantar langsung ke GKI Bunda Sudi. Demikianlah warta lisan kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang pasti dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Besar harapan saya, semua kita dalam keadaan baik, meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Hari ini saudara-saudara kita berjumpa lagi lewat hari Minggu, di mana kita semua orang percaya beribadah. Kita masih belum bisa berjumpa di gedung gereja yang kita sayangi ini. Rupanya COVID-19 ini masih kuat aksinya. Baiklah saudaraku, biarpun COVID-19 ini masih eksis, kita tunjukkan bahwa kita anak-anak Bapa di surga juga eksis. COVID ini membuat kita tidak bisa bersekutu di gedung gereja. Kita tunjukkan bahwa relasi kita satu dengan yang lain tak terputuskan.
tak bisa diganggu oleh COVID-19. Persekutuan kita sebagai keluarga anak-anak Bapa di surga tak terpisahkan. Sebab yang menyatukan kita adalah iman percaya kita kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iman percaya karena yakin bahwa Tuhan telah, sedang, dan akan terus mengasihi kita. Dan kita pun tetap tinggal di dalam kasih-Nya, dan kita terus mengasihinya. Dan kasih inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk menuruti semua perintah Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, pastilah dengan sukacita kita mau melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. COVID-19 telah memaksa kita untuk diam di tempat kita masing-masing. Gerak dan kerja kita dibatasi. Bahkan ia menciptakan rasa takut, gelisah, dan khawatir. Nampaknya ia saat ini punya kuasa mengatur kita. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya tidak demikian. Kuasa dan perintah Tuhan tidak bisa dihentikan oleh COVID-19. Kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita melalui kesatuan kita di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perintah Tuhan kepada kita anak-anaknya tetap berlangsung, dan kuasa itu tetap ada pada kita. Jati diri kita sebagai sebuah keluarga tetap utuh, dan karena itu relasi kita pun tidak terputuskan, tidak dapat dihentikan oleh COVID-19, tidak dapat diturunkan kualitas oleh COVID-19. Bahkan kita dipanggil bersama-sama sebagai anggota keluarga Bapa untuk menyatakan kasih itu pada sesama, pada dunia ini. Inilah panggilan kita bersama. Pertanyaan yang sangat mendasar adalah, apakah kita mengasihi Tuhan? Ini penting, saudara-saudara. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi Aku," Yohanes 15 ayat 15. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan menuruti segala perintah-Nya. Kasih Tuhan kepada kita sudah tidak diragukan lagi. Kasih kita bagaimana kepada Tuhan? Apakah kita tetap mengasihinya? Saya berharap saudara-saudara, COVID-19 ini tidak membuat kita mengalami penurunan kasih Tuhan. Tidak dapat membuat kita terpisah dari kasih Tuhan, dari kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan karena itu, kita pun mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Sesama gereja, sesama orang Kristen, dan sesama manusia. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam relasi kasih Tuhan saat ini, izinkan saya untuk berdoa untuk saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam cinta kasih-Mu yang kami imani ada bersama-sama dengan kami, menaungi kami saat ini. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan, yang sedang berjuang
melawan segala hal yang mereka rasakan dan alami untuk mendapatkan kekuatan, bahkan kesehatan. Kami mengingat Bapak Hotmatobi, Bapak Rudi Pasaribu, Ibu Abigail, anak kami Rara, dan Ibu Ida Sahulata, dan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, di tengah-tengah kondisi fisik mereka saat ini, di tengah-tengah perjuangan dan pergumulan mereka dan harapan mereka, kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Engkau menyediakan yang baik untuk mereka. Karena itu Tuhan, kuatkan mereka. Tolong mereka untuk tetap dapat merasakan dan mengalami berkat Tuhan yang tidak pernah putus oleh keadaan dan situasi apapun. Berkati seluruh keluarga besar yang sangat dekat memberikan perhatian, pertolongan. Berkati semua makanan, minuman, obat-obatan, dan semua peralatan yang mereka pergunakan. Mereka berkati tim medis yang dipercayakan untuk membantu mereka. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang. Mungkin mereka saat ini sedang gelisah, sedang khawatir oleh karena berbagai macam persoalan yang dihadirkan dalam kehidupan ini. Tuhan, tolong mereka. Kuatkan mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka dikuasai oleh kekhawatiran dan kegelisahan, bahkan ketakutan. Tolong mereka untuk dapat menghayati cinta kasih Tuhan yang sempurna. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Karena itu Tuhan akan membukakan jalan bagi mereka. Biarlah mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kedukaan oleh karena ditinggalkan orang yang mereka kasihi dan mengasihi mereka. Kami mengingat keluarga besar almarhumah Ibu Ernata Siahaan, ibunda dari Ibu Ernita Siahaan, yang telah dipanggil Tuhan untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Keluarga besar almarhumah Ibu Ida Utapea, yang telah meninggalkan seluruh keluarga besar. Kami mengingat mereka semua. Tuhan, Engkau menolong. Engkau kuatkan mereka. Hiburkan mereka Tuhan. Dan biarlah mereka melihat perpisahan ini sebagai rancangan Tuhan yang sangat indah. Baik itu untuk almarhumah maupun untuk yang ditinggalkan. Kami berdoa untuk keluarga dari Bapak Lalang Kristiawan, Ibu Pita Etni. Kami berdoa oleh karena Tuhan menghadirkan seorang putra kedua dalam diri keluarga ini yang diberi nama Ben Listo Trevatas. Terima kasih Tuhan. Biarlah kelahiran putra yang kedua ini boleh mendatangkan sukacita besar bagi keluarga dan juga bagi kami semua. Kelahiran putra yang kedua ini boleh mengingat bahwa keluarga mendapatkan kepercayaan besar dari Tuhan untuk menghadirkan seorang anak manusia ke tengah-tengah dunia ini. Karena itu, kualitas spiritualitas dari keluarga boleh semakin bertumbuh dan berkembang. Terima kasih Bapa di surga. Terimalah doa kami ini, sempurnakanlah dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengikuti ibadah minggu yang telah dipersiapkan oleh Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat melalui Yayasan Komunikasi Bersama. Mari saudara-saudara, kita mengikuti ibadah minggu dan kita hayati perjumpaan kita dengan Tuhan dan juga perjumpaan kita di dalam satu persekutuan dengan seluruh umat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mengapa jiwaku engkau tertekan, dan mengapa kau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, sebab ku bersyukur padanya, penolongku, Allahku. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Kau, Allah. Jiwaku haus pada Allah, pada Allah yang hidup. Kapan ku boleh datang melihat Allah? Air mataku jadi makananku siang dan malam, karena orang terus berkata, di mana Allahmu? Ini yang mau ku ingat saat jiwaku gundah, waktu ku jalan maju dalam padatnya manusia, mendahului mereka untuk melangkah menuju ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur di keramaian orang, di Mengapa hai jiwaku engkau tertekan, dan mengapa kau gelisah
Sebab ku bersyukur padanya.